kita mengenai keamanan web. Di sini kita akan jabarkan mengenai topik Safe Default Crossing Site Scripting atau dibilang SSS dan Other Popular Hack. Jadi kenapa sih kita perlu namanya setting default dulu sementara untuk setiap konfigurasi yang ada di komputer atau penggunaan kita atau menggunakan namanya PHP. Jadi kalau webnya kita menggunakan PHP ya. Nah, alasannya adalah kita sebelum kita membuka baiknya adalah kita percayakan dulu kepada setting default. Nah, di setting default ini adalah suatu standar keamanan yang sudah ditetapkan oleh pihak penyedia. Jadi di sini kalau kita menyediakan Apache berarti setidaknya secara defaultnya settingannya adalah dia membukanya seperti standarnya dia. Nah, kalau kita mau customize, baiknya adalah kita membaca dulu referensi yang harus perlu dibuka apa aja. Nah, kita baca dulu baru kita pahami, baru kita boleh membuka sistem tersebut. Nah, baiknya kita cukup berhati-hati ya. Jadi kalau kalian bilang, saya nggak yakin, mendingan kita sarannya adalah gunakan dulu settingan default. Nah, begitupun di dalam komputer. Misalnya kalau komputer kalian menggunakan sistemnya Windows, kalian setting default dulu. Nah, untuk filenya secara default pasti udah keamanannya yang udah cukup mumpuni ya. Nah, nanti kalau kita menambahkan sistem-sistemnya atau kita mau nambahkan feature lagi, nah mungkin bisa ditambahkan situ. Nah, di dalam aplikasi web, nah serangan hacking yang paling ditakuti adalah menggunakan namanya cross-site scripting atau SSS. Jadi dia menyerang namanya langsung aplikasi kita dalam menggunakan browser. Nah, jadi dia langsung menyerupai, jadi dia menyerupai user sehingga bisa mengambil alih session yang ada di dalam komputer tersebut. Nah, ada jenis yang biasa kita ketahui ya untuk guna SSS adalah namanya non-persistent SSS atau namanya persistent SSS ya. Jadi kalau non-persistent SSS itu langsung dieksploit. Jadi menginjek data atau mengambil datanya dalam browser atau web ya kan, web yang dikunjungi, dia langsung grab data, langsung di hack untuk ambil alih website tersebut. Contohnya misalnya kayak waktu itu pernah ngalamin kan, dia menyertai suatu website suatu perusahaan yang terkenal, terusnya orang-orang mengunjungi website tersebut, jadi seakan-akan website itu sebenarnya udah dimanipulasikan sehingga user-user yang ngakses ke sana percaya kalau web ini berdasarkan dari perusahaan yang terkenal tersebut. Nah, itu jadi salah satu contohnya seperti itu. Nanti orang-orang yang masuk, dia melakukan aplikasi sehingga orang hacker ini bisa ngambil data-data yang ada di dalam user. Nah, terusnya contoh yang kedua adalah persistent SSS. Nah, di sini dia dia itu mengeksploit data-data, contohnya bisa menggunakan sosial media, Facebook. Jadi dia ngambil contohnya bisa ngambil message atau dia ngirimkan message ke dalam website kita, Facebook atau sosial media. Nanti ketika kita ngeklik aplikasi tersebut atau link tersebut, dia langsung mengambil alih session yang ada di dalam media kita, contohnya seperti itu. Nah, bagaimana sih bagaimana caranya kita bisa dapat menghindari untuk hal-hal tersebut? Nah, salah satu contohnya misalnya kita bisa menggunakan model validasi form submit misalnya. Multiple form submit, maksudnya ketika kita masuk nih login, kita bisa memvalidasikan lagi siapa sih pengguna kita. Contohnya dengan cara misalnya kita menggunakan tambahan misalnya biometrik atau namanya menggunakan validasi CAPTCHA atau menggunakan namanya token. Nah, itu bisa validasi seperti itu. Nah, contohnya misalnya kalau saya menggunakan di media banking misalnya, ada username, ada password, terusnya dia menggunakan token lagi untuk validasi dengan sistem integratenya. Dia menggunakan API supaya aplikasi yang bisa mempercayakan bahwa aplikasi user tersebut yang mengakses aplikasinya, bukan orang lain. Itu. Nah,
biasanya kadang-kadang kalau untuk hacking, ada dia bisanya dalam SSH bisanya dia ngambil dalam suatu kondisi race condition. Race condition seperti apa sih? Nah, race condition ini contohnya adalah user mengakses suatu website atau aplikasi secara berbarengan. Jadi kalau dibilang concurrency-nya secara bersamaan. Jadi misalnya kalian aplikasi e-commerce nih, diakses kan nggak mungkin 1-2 orang, pasti kan banyak orang. Nah, akhirnya membadi suatu koneksi. Nah, koneksi itu baik ke database atau ke aplikasi. Nah, dalam koneksi itu bagaimana aplikasi kita bisa standable atau available digunakan, tidak sehingga orang-orang itu dapat mengakses dengan baik. Nah, dari loss condition itu otomatis beban dari database cukup besar. Nah, makanya perlu dalam bahasa kita perlu namanya indexing. Indexing itu memvalidasikan usernya siapa, memvalidasikan setiap race-nya apa, setiap session-nya divalidasikan ada indeksnya berapa. Sehingga setiap tracking di dalam database bisa terjaga. Itu aja. Oke. Nah, yang ketiga adalah jika kita menggunakan library atau external library, baiknya adalah ke dalam program atau penyedia-penyedia yang cukup terpercaya sehingga keamanannya bisa cukup terjaga. Gitu. Nah, sekian untuk materi hari ini. Selamat mencoba. Terima kasih.